Di video kali ini, aku bakalan sharing pengalamanku gimana caranya aku bisa dapetin 10 juta pertamaku dalam waktu 1 bulan di umurku yang 16 tahun dengan berjualan di marketplace Shopee. Tonton video ini sampai habis ya. Halo teman-teman semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu baik ya. Nah, di video kali ini aku bakal sharing pengalamanku gimana caranya aku bisa dapetin 10 juta pertamaku dalam waktu 1 bulan aja di usiaku yang ke-16 tahun dengan jualan di marketplace Shopee nih teman-teman. Nah, di sini aku bakalan mulai dari cerita aku waktu kilas balik masa lalu aku lah. Nah, aku udah mulai kenal bisnis online itu waktu SD kelas 5. Ya, kelas 5 SD gitu. Nah, di situ aku pertama-tama mulai kenal yang namanya dunia game. Nah, dunia game itu aku dulu mainnya yang namanya Clash of Clans. Nah, di situ aku mulai buka jasa joki ataupun ya kayak jasa joki resource. Jadi di Clash of Clans itu kalau misalnya teman-teman ada yang main, ada yang namanya gold, elixir dan yang lain-lainnya. Di situ aku mulai buka jasa joki di mana aku bisa memenuhi kebutuhan konsumen untuk mencapai resource yang mereka mau. Nah, habis itu karena aku ngerasa profit dari jasa joki ini kurang, nah di situ aku mulai cari yang baru lagi nih, yaitu adalah aku berjualan akun Clash of Clans-nya. Nah, jadi dulu itu aku nyari akun-akun yang harganya underprice atau di bawah harga pasaran rata-rata. Jadi aku cari orang-orang yang mau butuh uang dan di situ aku mulai beli akun mereka dan aku jual lagi dengan harga yang lebih tinggi, teman-teman. Dan di situ profitnya lumayan kerasa banget dan di kelas 5 SD itu aku bisa dapetin ya kurang lebih 1 sampai 3 juta bersihnya nggak per bulan juga sih. Ya per aku sekali jualan gitu aku bisa dapetin 1 sampai 3 juta gitu. Nah, dan itu lumayan banget buat di umur aku SD pada saat itu. Tapi karena namanya bocah-bocah SD atau namanya anak SD yang belum tahu cara manajemen keuangan, ya jadi hasil-hasil profit dari usahaku itu dibeliin hal-hal yang sebenarnya nggak dibutuhkan. Ya gimana sih mindset anak SD kan. Jadi aku beli hal-hal yang aku mau, keinginan-keinginanku, dan ya akhirnya habis begitu aja. Nah, lanjut ke masa-masa SMP aku di kelas 1 sampai kelas 2 SMP. Di situ aku mulai berjualan yang namanya followers Instagram, kalau misalnya teman-teman tahu. Dan itu profitnya juga lumayan banget kerasa karena di situ aku mulai marketingnya di Instagram dan di situ aku mulai kenal yang namanya marketing Instagram kayak paid promote, Instagram ads, tapi waktu itu belum booming banget sih. Dan di situ aku mulai dapat uang yang cukup gede juga, jadi sekitar 4 sampai 5 juta ya naik lah. Namanya juga masih anak SMP juga, tetap aja aku dapetin profit. Ya aku beliin hal-hal yang aku mau aja. Nah, sampailah juga aku ke kelas 3 SMP nih teman-teman. Nah, di kelas 3 SMP itu aku mulai kenal yang namanya dunia YouTube, per-YouTubean. Karena di situ aku suka banget yang namanya bermain game. Waktu itu yang booming itu adalah game Mobile Legends. Di situ aku mulai buat video atau konten YouTube Mobile Legends. Dan ya walaupun di situ aku seringnya bikin konten-konten clickbait gitu, tapi lumayan banget. Di situ aku udah mulai dapat AdSense dan penghasilanku itu ya lumayan. Tapi sayang banget AdSense-ku itu kayak nggak bisa dicairin. Jadi aku belum dapetin duit sama sekali dari AdSense pada saat SMP itu. Jadi ya bisa dibilang pas SMP itu di kelas 3 SMP dari hasil YouTube aku itu aku dapetin 0 income. Mulailah aku masuk ke SMA nih teman-teman. Nah, di SMA ini mindset aku itu udah mulai kebuka banget nih. Jadi aku udah mulai yang namanya kenal investasi, terus mindset bisnis dan lain sebagainya. Aku juga udah mulai sering nonton kalau misalnya teman-teman tahu Rico Huang. Nah, di situ aku udah mulai nonton kisah-kisah bisnis dari si Rico Huang, terus wawancara dari pebisnis sukses itu aku udah sering banget nonton. Dan di situ juga aku udah mulai kenal tadi aku bilang investasi, dan di situ aku udah mulai kenal lah yang namanya manajemen keuangan dan lain sebagainya. Dan akhirnya teman-teman di SMP itu di SMA maksudku itu aku mulai buat konten lagi nih, yaitu adalah konten YouTube. Dan di situ aku mulai buat konten game PUBG Mobile. Nah, di situ aku mulai buat konten game PUBG Mobile di akun YouTubeku yang sama, yaitu adalah akun YouTubeku waktu SMP kemarin. Di situ aku mulai ganti untuk konten PUBG Mobile dan responnya lumayan ramai juga. Viewersku juga udah lumayan ramai dan aku udah bisa menghasilkan sebenarnya. Cuman karena mungkin kebodohanku sendiri, jadi akun YouTube aku itu kayak kena hack gitulah. Jadi nggak bisa ada aku klik link gitu kan, kayak mereka meminta kerjasama terus aku klik link dan masuk virusnya dan akhirnya YouTubeku kena hack. Dan di situ pun aku belum bisa dapetin sama sekali dari uang AdSense-ku dari YouTube. Padahal itu udah kumpul hampir kayak 4 sampai 5 juta saldoku di AdSense dan akhirnya kena hack juga.
Dan akhirnya habis YouTube aku kena hack itu, ya mentalku lumayan down karena masih SMA juga kan. Udah bangun YouTube dari awal, dan itu subscriber aku kemarin tuh udah 809.000, dan semuanya sirna gitu aja gitu. Dan itu aku udah mulai down banget mentalku. Aku mulai vakum dari dunia per YouTubean sekitar 1-2 bulan, dan akhirnya aku mulai nemu peluang baru, yaitu adalah TikTok. Nah, jadi semua perjalananku dimulai lagi dari TikTok. Jadi benar-benar dari nol banget nih teman-teman. Di situ aku mulai buat lagi nih konten-konten tentang PUBG Mobile, sama kontennya dengan konten YouTubeku di TikTok, dan ya puji Tuhannya bisa mendapatkan respon yang cukup ramai dari audiensku. Dan di situ juga aku mulai lagi buat channel YouTubeku, dan singkat cerita channel YouTubeku juga ikut naik karena TikTokku, dan berhasil dapetin 1000 subscriber dan 4000 jam tayang juga teman-teman. Dan akhirnya di situ belajar juga dari pengalamanku waktu buat YouTube di SMP. Ya akhirnya AdSense-ku udah bisa juga, dan aku udah bisa dapetin penghasilan dari AdSense tersebut. Nah, cuman aku mikir di situ aku belum puas, karena penghasilan dari AdSense itu jujur aja belum terlalu cukup gitu. Dan di situ aku mulai mikir gitu, apa sih solusi dari permasalahan dari audiensku yang ada di TikTok sama di YouTubeku ini, yaitu adalah PUBG Mobile. Nah, di situ aku mulai mikir, kan orang yang bermain game PUBG Mobile ini adalah orang-orang yang harus memiliki device yang tinggi. Jadi orang-orang yang memiliki device yang atau HP yang kurang mendukung itu mungkin bermain PUBG Mobile-nya kurang lancar. Nah, terus penyebab HP kita kurang lancar itu kan biasanya karena HP yang terlalu panas. Maka dari situ aku mulai mikir, apa sih solusi dari HP panas ini? Nah, disitulah aku mulai mikir untuk berjualan yang namanya cooling fan atau kipas gaming nih teman-teman. Aku bakal tunjukin kalian barangnya berikut ini. Nah, jadi ini adalah kipas atau cooling fan yang aku jual di Shopee aku teman-teman. Nah, di situ aku mulai mikir desain buat jualan di Shopee itu sekitar bulan Januari Februari. Di situ aku udah mulai mikir, udah mulai ngerancang atau udah mulai ngembangin lah ide aku untuk jualan barang ini. Dan akhirnya di bulan Maret itu aku buka toko Shopee-ku nih teman-teman. Berkat audiensku di TikTok dan promosi-promosiku di TikTok dan YouTube juga, akhirnya aku buka Shopee-ku, dan situ lumayan boom banget orderan aku di Shopee nih teman-teman. Kalian bisa lihat penghasilanku di bulan Maret sampai April, dalam waktu 1 bulan aku tuh bisa dapatnya segini nih, sekitar 12 jutaan. Ya walaupun itu masih omset, tapi itu benar-benar lumayan banget lah buat aku yang ukurannya masih SMA. Dan di situ aku bisa dapat bersih hampir 5-6 juta nih teman-teman. Dari hanya berjualan barang ini aku bisa dapetin 5-6 juta. Terus mungkin teman-teman nanya, gimana sih caranya biar bisa dapetin produk yang mau kita jual di Shopee ini? Nah, sebenarnya simple tipsnya buat kalian yang mau mulai jualan, ya temuin solusi dari market kalian. Jadi kalau misalnya kalian di sini para konten creator ataupun para pembuat konten di YouTube ataupun TikTok, kalian tuh mulai cari solusi dari masalah-masalah yang ada di target market kalian. Jadi misalnya kalian buat konten tentang tips-tips diet, kalian jualan misalnya kayak suplemen-suplemen yang bisa menunjang kebutuhan diet dan sebagainya teman-teman. Jadi itu adalah salah satu simple tips dariku yang bisa membuat kalian dapetin ya 10 juta pertama kalian lah. Karena kalau misalnya kalian udah punya audience di sosial media kalian, itu bakal gampang banget buat kalian ngejualinnya. Nah, jadi itu dia mungkin cerita sedikit aku tentang gimana caranya aku bisa dapetin 10 juta pertamaku di usiaku yang ke-16 tahun, ya jalan ke-17 juga, dan sekarang juga udah berkembang teman-teman. Jadi sekarang udah kayak hampir 20-an juta juga, dan aku bersyukur banget sih sampai sekarang aku bisa dapetin omset 20-an juta tersebut teman-teman. Jadi buat kalian yang baru-baru mulai untuk mau jualan-jualan online ataupun buka toko di Shopee, ya intinya sabar aja sih. Aku juga dulu benar-benar buta banget yang namanya tentang Shopee, karena aku pikir dulu tuh Shopee ya kayak kita tuh cuman jualan barang-barang murah aja. Tapi dengan kita punya branding sendiri di sosial media kita, atau pokoknya kita punya branding dari produk kita sendiri atau branding toko kita sendiri, aku yakin bisa lawan yang namanya perang harga dari marketplace itu sendiri teman-teman. Jadi aku jualin barang ini dengan bundling, contohnya ya misalnya paket basicnya ini sama sarung jempol. Nah, di situ harga modalnya itu cuma 34.100 aja teman-teman. Dan di situ aku bisa naikin 2 kali lipat sampai aku jual harganya 80.000 teman-teman. Dan juga aku ada buat
dua bundling lagi, dan di situ aku pasti ambil 2 kali dari harga modal ini teman-teman. Nah, jadi intinya kalau misalnya kalau kalian udah punya audiens di sosial media kalian itu, mau kalian buat seberapapun harganya, asalkan kalian udah punya branding sendiri, itu aku jamin pasti bakalan laku juga teman-teman. Jadi intinya kalian itu harus pandai untuk nge-brandingin toko kalian atau nge-brandingin produk kalian biar bisa ngelawan perang harga di marketplace ini teman-teman. Karena jujur aku itu nggak interest sama sekali buat ikut yang namanya perang-perang harga di marketplace, karena ya itu ujung-ujungnya bakalan boncos juga teman-teman. Jadi perang-perang harga itu profit tipis itu nggak bisa bikin kita nge-scale up toko kita nih teman-teman. Jadi aku saranin kalian tuh harus belajar dulu untuk nge-branding ataupun ngebangun audiens terlebih dahulu, baru habis kalian udah ngebangun audiens, nanti kalian tuh cari solusi dari permasalahan audiens kalian tersebut teman-teman. Dan nanti kalian tuh bisa jualin produk-produk kalian di situ nih teman-teman. Oh iya teman-teman, produk ini juga itu aku jualin dengan metode yang namanya sistem dropship. Jadi aku tuh sama sekali nggak butuh yang namanya modal. Jadi aku pure tanpa modal sama sekali buat jualin produk ini. Jadi aku pure ngambil dari supplier aja, dan supplier juga yang kirimkan. Jadi aku nggak benar-benar stok barang sama sekali. Ya aku kayak terima bersih profitnya aja. Jadi enak banget teman-teman untuk kalian jalanin bisnis kayak gini teman-teman. Nah, jadi kalian bisa langsung aja cobain tips-tips dari aku teman-teman. Nanti aku bakalan update terus pastinya buat gimana caranya buat kita nemuin target market dari audiens kita, ataupun gimana caranya buat dropship di Shopee dengan dengan aman, pokoknya dengan metodiku sendiri lah istilahnya teman-teman. Nanti aku bakalan update terus di YouTubeku. Jadi kalian jangan lupa untuk subscribe channel YouTubeku dan juga like video ini biar aku semakin semangat untuk buat video untuk kalian nanti ke depannya teman-teman. Nah, jadi itu dia sharing dari aku, pengalaman aku bisa dapetin 10 juta pertamaku tanpa modal sama sekali, tanpa ikut kelas online sama sekali di Shopee. Kalian bisa ikutin tips-tips dariku ini teman-teman. Nanti aku bakalan update terus pastinya untuk tips-tipsnya ke depannya. So, aku Christian, terima kasih yang udah nonton video ini. See you in the next video dan bye-bye.